Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Febriansa dari Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2020 dengan NIM 06121282825043. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai paradigma bermasyarakat dan bernegara dan berbangsa. Oke, sebelum kita pindah tempat, sebelum saya memberikan materi, ada baiknya kita pindah tempat dulu. Cus. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit Pancasila sebagai paradigma kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Pancasila paradigma pembangunan iptek. Paradigma mempunyai pengertian kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah. Pembangunan nasional merupakan upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Konsep yang harus diperhatikan dalam Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. 1. Pancasila harus menjadi kerangka kognitif dalam identifikasi diri sebagai bangsa. 2. Pancasila sebagai landasan pembangunan nasional. 3. Pancasila merupakan arah pembangunan nasional. 4. Pancasila merupakan etos pembangunan nasional. Dan 5. Pancasila sebagai moral pembangunan. Prinsip pembangunan nasional. Prinsip pembangunan nasional ada 5 syarat, yaitu hormat terhadap keyakinan religius setiap orang. 2. Hormat terhadap martabat manusia sebagai pribadi atau subjek manusia seutuhnya. 3. Kesatuan bangsa sebagai yang melayani segala bentuk sekretarianisme. 4. Nilai-nilai yang terkait dalam demokrasi konstitusional. Dan 5. Keadilan sosial yang mencakup persamaan dan pemerataan. Pancasila sebagai paradigma pengembangan ideologi. Dalam pengembangan Pancasila sebagai ideologi, harus memandangnya sebagai ideologi yang dinamis, yang dapat menangkap tanda-tanda perkembangan zaman dan perubahan zaman. Untuk itu, kita harus memperhatikan peranan dan kedudukan Pancasila, yaitu 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka, dan 2. Wawasan kebangsaan nasionalisme. Dalam pengembangan politik, dalam usaha membangun kehidupan politik, maka perlu dikembangkan 1. Sistem politik nasional yang berkedaulatan rakyat, demokratis dan terbuka. 2. Kemandirian partai politik dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. 3. Pendidikan politik kepada masyarakat. 4. Pemilu yang berkualitas. Dalam pengembangan sosial budaya, Pancasila dapat menjadi kredibel, yaitu di mana Pancasila mengalami secara nyata realisasi dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila melalui 1. Dihormati martabatnya sebagai manusia. 2. Diperlakukan sebagai manusiawi. 3. Mengalami solidaritas. 4. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik dan kesejahteraan yang layak sebagai manusia. Dalam perkembangan ekonomi, pengembangan dan peningkatan mutu sumber daya manusia terdiri atas beberapa kriteria kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan, yaitu 1. Memiliki kemampuan dasar dalam berkembang. 2. Menggunakan iptek untuk mengelola SDA secara efektif, efisien, lestari. Dan terakhir, memiliki etos profesional. Dalam pengembangan Hankam, pembangunan nasional tak terlepas dari ketahanan nasional, yaitu perwujudan cita-cita bangsa yang terjabar sebagai berikut. 1. Nilai fundamental pribadi yang menyangkut pribadi warga negara, nilai-nilai yang menyangkut sistem struktur kehidupan masyarakat, dan nilai-nilai yang menyangkut interaksi antara pribadi-pribadi warga negara dan sistem struktur kehidupan masyarakat. Dalam bentuk pelaksanaan Pancasila dibedakan dalam 2 bentuk pelaksanaan, yaitu pelaksanaan secara objektif dan pelaksanaan secara subjektif. Pelaksanaan objektif yaitu pelaksanaan yang dilakukan oleh penguasa negara yang berwenang dengan cara menjabarkan Pancasila tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan
pelaksanaan subjektif, yaitu pelaksanaan yang harus dilakukan oleh setiap warga negara Indonesia dan penduduk dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang ada. Oke, baik, mungkin segitu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, gimana materinya? Sudah dilihat belum? Sudah didengar belum? Kalau belum, tolong diulang lagi. Baiklah, saya Haji Febriansa. Terima kasih atas kalian semua yang telah menonton. Bye.